Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat ternak rumahan. Kali ini saya coba share pengalaman saya membesarkan ayam dari DOC hingga masa panen atau sampai dia dewasa. Kalau Anda ingin jadikan indukan, silakan saja. Saya akan share khusus pembesaran di tempat yang dingin, yang suhunya dingin, baik itu di lereng gunung seperti saya di lereng Gunung Merbabu, atau bagi Anda yang tempatnya di perbukitan atau di manapun saja yang daerahnya dingin. Untuk lebih lengkapnya, mari kita ikuti lanjutannya. Langsung saja saya persiapkan dulu kandangnya seperti ini. Kandang buatan sendiri, ukuran kira-kira 120 cm kali 60 cm. Kandang ini lebih berfungsi sebagai brooder box atau kotak pemanas, yaitu kotak penghangat pengganti indukan ayam. Saya biasa gunakan brooder box ini untuk 100 anak ayam. Karena tempat saya daerahnya dingin, untuk itu diperlukan sekali brooder box ini. Salah satu tujuannya adalah biar lebih hemat listrik. Karena brooder box ini ukurannya kecil, maka saya kombinasikan dengan kandang umbaran anak ayam ukuran 1 meter kali 1 meter. Jadi kalau siang ada sinar matahari yang masuk ke dalam kandang anak ayam. Sebelum menempatkan anak ayam, maka saya sediakan alas kandang dulu dengan kertas bekas. Kemudian saya siapkan juga tempat minuman yang saya berikan Vitacik sesuai dosis. Sebagai info tambahan, tempat minumnya biasanya saya semprot dulu, disterilkan dengan desinfektan. Saya biasa menggunakan Medisafe. Saya siapkan juga lampu penghangat bisa 60 watt atau 40 watt. Sedangkan untuk ukuran lampu besarnya berapa watt tentu saja tergantung suhu bawaan di daerah Anda. Kalau di tempat saya, siang hari antara 18 hingga 22 derajat Celcius. Sedangkan malam hari hingga pagi hari bisa 14 hingga 18 Celcius. Bahkan terkadang bisa lebih rendah dari ukuran tersebut. Ini adalah DOC anak ayam kampung, DOC Joper yang masih di dalam box. Kita akan mulai perawatan DOC anak ayam kampung dari usia 1 hingga 3 hari. Dan ini adalah DOC anak ayam kampung yang sudah saya masukkan ke dalam brooder box atau kotak penghangat. Satu box ini isi 100 ekor, ditambah 2 ekor sebagai bonus. Jadi total satu box 102 ekor. Mari kita lihat lebih dekat. Karena daerah tempat saya pegunungan sangat dingin, maka saya berikan 2 lampu. Lampu pertama ukuran 60 watt dan lampu kedua ukuran 40 watt. Saya beri juga 3 tempat makanan ukuran kecil plus 1 tempat minum yang sudah saya isi dengan vitamin Vitacik. Usia 1 hingga 3 hari, kita lihat DOC anak ayam ini masih diselimuti bulu-bulu yang halus saja dan sangat bergantung sekali pada suhu yang hangat. Jadi agar tidak mengalami kegagalan dalam pemeliharaan DOC anak ayam, yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah kehangatan suhu kandang. Penempatan ketinggian lampu sekitar 20 cm hingga 30 cm dari dasar kandang. Kalau kondisi anak ayam menyebar seperti ini, artinya suhu panas lampu juga sudah menyebar dan sudah cukup. Anak ayam tidak berdesak-desakan, rebutan panas. Contohnya seperti apa? DOC yang berdesak-desakan di bawah lampu. Contohnya seperti inilah ketika cuaca dingin, sementara lampu kurang panas. DOC yang kedinginan akan mendeteksi adanya sumber panas pada lampu, sehingga mereka berdesak-desakan memperebutkan panas. Kalau jumlah DOC 10 ekor masih tidak terlalu berbahaya. Tapi kalau jumlahnya 50 ekor, 100 ekor atau lebih, maka berdesak-desakan seperti ini bisa mengakibatkan kematian dan tentu saja sebuah kerugian besar bagi ternak kita. Kalau suhu panas lampu cukup, maka kita bisa lihat kondisi anak ayam akan tenang seperti ini. Walaupun berkumpul di sekitar lampu, tapi tidak berdesak-desakan. Artinya, kehangatan kandang sudah ideal. Perlu juga diketahui bahwa lampu ini tugasnya memberi suhu hangat sebagaimana induk ayam yang juga memiliki suhu hangat untuk anak-anaknya. Untuk itulah kita selalu dapati DOC anak ayam selalu masuk ke sayap induknya guna mendapatkan suhu yang hangat.
Lalu apa yang terjadi jika sebaliknya, yaitu jika lampu terlalu panas, yang terjadi DOC anak ayam akan menjauhi lampu seperti ini. Jadi kita lihat di bawah lampu akan kosong karena suhu terlalu panas. Langkah yang kita lakukan kalau seperti ini, kita bisa turunkan watt lampu yang lebih kecil lagi, atau kita membuka sebagian kandang agar panas bisa keluar. Jadi fungsi lampu penghangat sangatlah penting untuk keberhasilan pembesaran ayam dari DOC. Bisa Anda perhatikan di sini ketika DOC tenang dan beraktivitas menyebar di dalam kandang, maka artinya suhu kandang cukup dan anak ayam merasa nyaman. Anak-anak ayam ini tetap lincah tapi tenang. Jadi bukan kondisi tenang karena anak-anak ayam ini sedang sakit. Tentu saja kondisinya berbeda. Bisa kita cek anak-anak ayam ini dalam kondisi yang sehat. Kita pun bisa perhatikan anak ayam merasa nyaman ketika didekatkan lampu penghangat. Dan anak ayam ini mudah sekali tertidur ketika kita dekatkan dengan lampu penghangat seperti ini. Dan anak ayam ini tidaklah sedang sakit. Tentu saja anak ayam ini kondisinya sehat dan lincah. Yang kedua yang perlu kita perhatikan berikutnya yaitu tersedianya air minum yang diberi vitamin. Anak ayam yang baru menetas memang tidak akan langsung makan. Biasanya di hari kedua anak-anak ayam ini baru mulai mematuk-matuk sesuatu dan sebagian sudah mulai minum. Kemudian anak-anak ayam lainnya akan ikut-ikutan minum dan akan ikut-ikutan makan. Di sini saya sediakan 3 tempat makanan saja. Saya isi pakan sedikit-sedikit. Terlihat beberapa DOC anak ayam ini baru belajar makan, baru belajar mengenali makanan, dan anak-anak ayam ini masih belum lahap sekali untuk makan. Biasanya usia 3 hari ke atas anak-anak ayam ini barulah akan respect agresif ketika kita sediakan makanan. Kalau masih usia DOC seperti ini dan bulu-bulunya baru kering dari penetasan, maka memang belum terlalu respect terhadap makanan dan minuman yang kita sediakan. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Lihat saja bulu-bulu sayap DOC ini pun masih belum muncul. Ketika sudah mulai muncul bulu-bulunya, bulu sayapnya, maka nafsu makan anak-anak ayam ini pun semakin tinggi dan akan selalu berebut ketika kita berikan makanan. Di usia DOC seperti ini, yang harus lebih kita perhatikan adalah suhu penghangat yang ideal, yang cukup di dalam kandang brooder box ini. Masuk usia 4 hingga 5 hari, DOC anak ayam mulai saya perkenalkan dengan sinar matahari. Untuk itu salah satu sisi kandang saya buat terbuka dilindungi kawat ram. Anak-anak ayam ini terlihat menikmati berjemur, membuat kondisi anak ayam ini semakin sehat. Kandang brooder box ini salah satu sisinya saya berikan kawat ram dan plastik yang terkadang saya buka ketika ada panas dan saya tutup plastik ketika mendung atau malam hari. Atas kandang juga saya buka, saya sediakan kawat ram buat penutupnya seperti ini, sehingga sinar matahari bisa masuk ketika panas seperti ini. Tapi tidak perlu terbuka semuanya agar suhu di dalam kandang tidak terlalu kepanasan. Sinar matahari yang masuk ke kandang sepertiga saja sudah cukup. Kalau siang hari cuaca panas, lampu brooder box ini juga bisa dimatikan agar DOC anak ayam ini bisa sesekali berjemur. Kita lihat seperti ini. Jadi DOC anak ayam ini bisa langsung mendapatkan sinar matahari. Kita lihat anak-anak ayam ini sudah mulai tumbuh bulu sayapnya. Mereka juga makin lincah, mulai berisik ketika tempat makanan kosong seperti ini. Jadi perlu kita perhatikan ketika kosong, tempat makan harus segera kita isi. Jangan terlalu lama dibiarkan kosong. Ketika lebih dari 2 jam tidak segera diisi, maka anak-anak ayam makin agresif dan akan berebut makanan ketika kita beri makan. Dan kondisi yang berebut berdesak-desakan dikhawatirkan akan ada anak ayam yang terluka. Jadi pastikan makanan segera diisi kembali, tapi tidak perlu penuh agar tidak terbuang sia-sia. Sebagai catatan, sampai usia 5 hari DOC hanya di brooder box saja, tidak kemana-mana. Saya juga belum tambahkan kandang umbarannya. Jadi DOC anak ayam hanya di brooder box saja hingga usia 5 hari. Di sini kita perhatikan juga terlihat alas kandang sebagian berlobang.
Alas kandang yang berlubang ini bisa berawal dari alas kertas yang basah karena air minum atau basah karena kotoran anak ayam, lalu terinjak-injak atau dipatuk-patuk anak ayam sehingga lama-lama akan berlubang. Kalau tidak ingin cepat berlubang seperti ini, sebaiknya lapisan kertasnya jangan hanya cuma satu lapis, bisa didobel menjadi 3 lapis atau 4 lapis, sehingga tidak akan mudah robek atau berlubang-lubang seperti ini. Kalau mendung, hujan, atau malam hari, kandang brooder box ini saya tutup keseluruhannya dikarenakan suhu pegunungan yang sangat dingin. Tapi di sisi kandang, saya sediakan sedikit lubang ditutup kawat ram untuk udara keluar masuk, sekaligus sebagai jendela pemantauan anak ayam. Sebenarnya ini adalah kotak lubang pintu penghubung antara brooder box dengan kandang umbaran nantinya. Hanya saja hingga usia 5 hari, lubang pintu ini saya tutup sementara dengan kawat ram. Perawatan anak ayam usia 6 hari hingga 10 hari. Masuk hari ke-6 atau ke-7, biasanya saya baru sambung atau pasang kandang umbarannya. Kandang umbaran ini ukuran 1 kali 1 meter, tinggi sekitar 50 cm saja. Pembuatan kandang umbaran anak ayam ini sudah saya buat di video sebelumnya. Silahkan lihat linknya ada di deskripsi. Nah, ini kandang umbarannya yang bersambung dengan brooder box. Pada usia 6 hari hingga 10 hari, terlihat anak-anak ayam ini sudah mulai besar. Bulu-bulu sayapnya pun sudah mulai tumbuh semakin banyak dan semakin panjang. Kalau berdesak-desakan seperti ini, pertanda anak ayam sedang lapar sekali. Kita coba cek tempat pakannya. Kalau kosong, ya segera kita isi. Karena kalau terjadi desak-desakan seperti ini, akan membahayakan anak ayam yang posisinya terinjak-injak di bawah. Kita lihat seperti ini, ada anak-anak ayam yang sedang terinjak-injak posisi paling bawah, dan ini bisa mengakibatkan anak ayam tersebut sakit dan mati. Jadi kalau kondisi seperti ini, kita segera mengisi tempat makan yang kosong. Tidak harus mengisi makanan dengan penuh. Saya kalau memberi pakan selalu tidak pernah sampai penuh agar tidak terbuang sia-sia diacak-acak anak ayam. Ini kandang umbarannya yang bersambung dengan brooder box. Jadi ada pintunya di sini. Kalau udara pegunungan sedang dingin-dinginnya, maka anak-anak ayam ini akan masuk ke dalam brooder box. Dan brooder box ini tentu saja kondisi lampunya menyala dan hangat. Tempat pakan juga saya tambahkan lagi jumlahnya agar masing-masing anak ayam bisa mendapatkan jatah makanannya secara rata. Kondisi dalam kandang umbaran seperti ini. Ini kalau panas saya buka plastiknya, dan saya tetap tutup plastik di saat udaranya dingin. Bahkan di kandang umbaran ini juga bisa ditambahkan lampu kalau diperlukan sebagai tambahan saja. Kalau cuaca selagi panas, maka lampu bisa dimatikan atau plastik penutup bisa dibuka. Jadi tujuannya adalah anak-anak ayam ini tidak kedinginan. Itu yang perlu kita perhatikan. Kandang umbaran anak ayam, alas kandangnya langsung tanah dan harus terkena sinar matahari secara langsung agar anak ayam bisa berjemur. Selain itu, alas kandang terjaga tetap kering karena pengaruh sinar matahari. Sekali lagi, perlakuan seperti ini cocok untuk daerah yang beriklim dingin seperti di daerah pegunungan di tempat saya. Perlakuan pembesaran anak ayam di daerah pegunungan memang butuh lebih ekstra dibanding di daerah yang bawaannya suhunya sudah hangat. Untuk makanan bagaimana? Makanan bisa Anda berikan pakan jadi atau pakan starter seperti 511 atau BR1 atau merek-merek lainnya. Tapi karena saya memeliharanya untuk tujuan komersil, maka saya racik pakan sendiri dari ampas tahu fermentasi yang dicampur pakan starter pabrikan. Untuk cara pencampuran pakannya, jangan khawatir, di next video lanjutannya akan ada tutorialnya seperti biasa, serta kita jumlah berapa rupiah kalau dihitung. Nah, berhubung durasi video terlalu panjang,
Maka mohon maaf sekali, untuk pembuatan campuran pakannya saya akan lanjutkan di video part 2 agar lebih tuntas. Terima kasih telah mengikuti video chickenku selama ini. Kita jumpa lagi di next video dan salam sukses selalu buat kita semua. Terima kasih. Demikian video perawatan anak ayam kampung dari DOC hingga usia 10 hari di daerah beriklim dingin di pegunungan versi chickenku. Kita jumpa lagi di next video lanjutannya. Salam sukses selalu dan sehat selalu buat kita semua. Terima kasih.